kemarin itu ada 3. Silakan Mas Muhammad Akmal. Halo, mana orang ini? Hit and run ini. Akmal, di mana kau? Halo Pak. Ya. Halo. Ya. Apakah sudah dengar? Ya, sudah dengar yang saya sampaikan. Iya Pak. Ya. Coba dijawab apa yang tadi yang saya tanyakan. Sifat percobaan binomial, Pak. Kenapa? Sifat percobaan binomial gimana? Yang pertama ada variabel acak numerik X yang nilainya dikaitkan dengan probabilitas. Yang kedua, jumlah total probabilitas adalah 1. Yang ketiga, setiap nilai probabilitas terletak antara 0 dan 1 inklusif. Bukan itu. Jadi suatu dikatakan distribusi binomial, itu syaratnya 3. Ya. Apa yang bisa jawab? Kayaknya harus dikasih harus dikasih penalti kalau nggak bisa jawab, dikurangi nilainya ya, ntar ya. Siapa yang bisa jawab? Ini yang 2 lagi belum gabung ya? Coba menjawab lagi, Pak. Izin, Pak. Saya Indah udah bergabung. Coba Akmal lagi apa? Kamu, Bang. Itu distribusi probabilitas binomial dihasilkan dari prosedur yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, prosedur dijalankan dengan jumlah percobaan yang terbatas. Yang kedua, percobaan harus independen. Yang ketiga, setiap hasil percobaan harus dibuat dalam 2 kategori. Umumnya itu kategori sukses dan gagal. Terus yang keempat, probabilitas sukses pada setiap percobaan tetap sama. Ya. Gitu, Pak. Mbak Indah bisa dijelaskan lebih detail lagi. Indah Dwi. Mohon maaf Pak, tadi saya barusan bergabung. Saya yang telat absen. Hah? Oh, kamu yang telat absen. Iya, Pak. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang peluang binomial? Dan bisa disebutkan contohnya. Peluang binomial itu seperti apa contohnya? Peluang binomial itu kayak diambil sampel secara acak gitu, terus nanti ditanya. Gimana? Ditanya gimana? Kayak peluang berapa orang dari sampel yang diambil itu yang berhasil atau sukses dalam suatu kayak kegiatan gitu, Pak. Udah ada Rizky. Pak Regar belum ada, Pak Regar. Oke. Udah hadir kau. Wah, kemana udah, aja kau? Hah? Kenapa? Jauh rupanya jalan dari Sedipuan. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Oke, nah sekarang kalau Rizky ini kita kan ada jenis data atau variabel itu ya. Mereka saya jelasin ada 2 kelompok besarnya. Itu data kategorik ya. Dan satu lagi itu data kategorik itu atau data kualitatif. Sedangkan di sisi lain itu adalah data kuantitatif.
Nah, coba yang kuantitatif itu terbagi dua itu. Apa aja itu? Kalau kategori kan ada dua, nominal sama apa satu lagi? Nominal sama ordinal ya. Nah, kalau yang numerik apa? Discrete continue bukan Pak? Discrete continue Pak? Bukan. Discrete continue gimana? Discrete continue itu satu atau dua itu? Ya, ingat-ingat lagi ya semua ya. Jadi untuk yang terkait binomial ya, kita menggunakan data diskrit kemarin. Diskrit itu kan proses pencacahan ya. Kalau di diskrit itu tidak ada nilai nol yang bersifat mutlak. Ya, kemarin itu masuk ada latihan-latihan juga itu soal OP itu ya. Nah, terus itulah kalau yang terkait dengan peluang binomial, kita datanya itu adalah data diskrit. Nah, sedangkan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yang terkait dengan peluang distribusi normal, ya persyaratannya haruslah memenuhi syarat datanya itu data rasio atau data data kontinu ya, rasio atau kontinu. Jadi kita belajar di 2 minggu ini, termasuk minggu kemarin, kita berada di sisi yang di sebelah kanan datanya itu adalah data yang bersifat kuantitatif. Nah, kuantitatif itu kan terbagi dua, diskrit dan kontinu ya. Nah, kalau yang diskrit itu terkait dengan binomial. Nah, binomial tadi Akbal sudah jelasin ya. Sebenarnya ada 3 hal yang utama. Percobaan atau eventnya itu adalah bersifat bebas satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ada pengambilan contoh, nah contohnya itu harus dikembalikan ininya. Kalau misalnya kita ngambil seperti kemarin ya, ngambil seperti bola gitu ya, itu harus dengan pengembalian. Karena kalau dia tidak dikembalikan, itu bersyarat jadinya. Jadi di sebelumnya sudah terambil gitu kan. Kalau terambil putih bagaimana, kalau terambil merah bagaimana gitu. Nah, itu nanti mempengaruhi juga dari sisi probabilitasnya peluang. Nah, syaratnya kan dia harus probabilitas antar kejadian itu sama. Jadi peluang sukses, tadi Mas Akmal bilang kan harus sama. Jadi kalau peluangnya itu berhasil sukses itu misalnya setengah atau 0,5 haruslah sama-sama 0,5 gitu. Pada setiap proses pengambilan atau setiap event atau setiap percobaan ya yang kita lakukan. Jadi antar peristiwa bebas, terus probabilitasnya juga sama ya. Terus yang ketiga apa tadi Bang? Itu Pak, hasil setiap percobaan dikategorikan dua kategori, sukses atau gagal. Iya, jadi tidak boleh multi ya, tidak boleh multi. Jadi kalau misalnya contoh, ada yang bisa menyebutkan contohnya nggak? Contohnya seperti apa? Itu Pak, yang Messi gol itu Pak. Ya, berhasil mencetak gol ya. Peluang Iya, dia mencetak gol itu kan kemarin berapa? 0, sekian ya, 0,8 misalnya. Jadi itu probabilitasnya itu harus sama. Jadi peluang dia mencetak gol ya memang segitu gitu. Nah, soal pada saat percobaan pertama tidak gol itu soal lain lagi gitu. Artinya itu kan melalui satu peluangnya itu kan probabilitas dari suatu populasi yang sudah melalui proses tertentu di depan ya sehingga diambil kesimpulan. Nah, sama juga misalnya tinggi rata-rata penduduk Indonesia berapa gitu. Nah, itu nanti dianggap sebagai sudah dianggap menjadi rata-rata populasi gitu kan.
Jadi peluang misalnya dia lebih rendah atau lebih tinggi dari itu berapa, atau berat dari seseorang ya rata-rata berapa gitu, nanti bisa juga dari sana. Tetapi pada saat kita mengambil bukan nilai beratnya yang diukur, tapi peluang dia berat lebih atau kurang gitu. Jadi sama juga ya, seperti Messi juga, dia peluang mencetak golnya ya, bisa gol atau bisa tidak gol. Jadi banyaklah contoh-contohnya itu. Nah, jadi penerapannya kan kalau kemarin banyak ya, contohnya seperti apa kemarin, ya bisalah banyak nanti di penerapannya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, khusus untuk yang hari ini ya, yaitu tadi kita distribusi normal. Nah, ini juga mensyaratkan ya, seperti itu juga. Jadi ini kan mensyaratkan dia sampel yang diambil itu adalah cukup besar atau populasinya itu cukup besar gitu ya. Dan datanya itu kan bersifat normal. Nah, uji kenormalan itu nanti juga akan dikenalkan juga ya di sini bagaimana caranya gitu. Mungkin saya share dulu. Sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, nanti secara garis besar ini yang akan kita perkenalkan ya di bab ini, distribusi normal. Sampai nanti di sini bagaimana penerapannya gitu ya. Terus teori limit pusat itu apa gitu, mengecek kenormalan bagaimana. Nah, terus di sini juga syarat utamanya itu kan sebenarnya dia harus data yang bersifat normal, itu kan data kontinu ya, tetapi bisa juga diterapkan dalam hal dia pendekatan terhadap data yang bersifat binomial gitu. Nanti ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi gitu ya, sehingga bisa kita lakukan pendekatan. Jadi statistik ini kan metode pendekatan ya. Kalau ada metode-metode tertentu gitu yang digunakan, kalau kita misalnya kesulitan menggunakan metode yang lain, nah di sini sudah ada metodologi tertentu gitu yang bisa dilakukan pendekatan. Jadi yang diskrit pun, walaupun dia tidak kontinu datanya atau dia distribusinya binomial, asal memenuhi syarat tertentu, dia bisa dilakukan pendekatan dengan distribusi standar ya, normal standar. Nah, ini teman-teman coba diperhatikan ya, kalau kemarin kita kan fungsi dari binomial kan sudah ingat ya, kemarin fungsi binomialnya apa kemarin? Fungsi binomialnya adalah kalau misalnya diambil X dari N, apa kemarin? Masih ingat ya? N faktorial dibagi dengan N dikurangi X faktorial dikali dengan X faktorial dikali dengan probabilitasnya pangkat X dikali dengan lawan probabilitasnya ya, Q, dipangkatkan dengan sisanya ya. Nah, kalau distribusi normal itu fungsinya seperti ini, Fx-nya ya. Fungsi dari X-nya adalah E pangkat min setengah dalam kurung itu X min mu dibagi dengan sigma kuadrat dibagi dengan sigma dikali dengan akar dari 2 kali V. Jadi ini rumit kalau dilihat dari fungsinya. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya dengan lihat ini. Kita tidak perlu mempelajari bagaimana cara mendapatkan ini gitu ya. Nah, kita kan sisi praktis bagaimana menggunakan ini. Ini sudah ahli yang menemukan gitu. Dari fungsi tersebut ya, dari fungsi ini yang di sebelah kanan yang rumit ini, itu bentuknya kalau digambar adalah seperti ini.
Jadi berbentuk genta ya, berbentuk lonceng. Ya, kemarin juga sudah sering kita sampaikan ya. Berbentuk lonceng dan karena dia distribusinya normal sekali, maka nilai mu-nya, mu itu adalah rataan populasi ya, akan sama dengan median, sama dengan modus ya, dia akan ada di tengah-tengah ini ya. Jadi semuanya ada di tengah dan kiri kanannya itu adalah sama gitu ya, persis. Jadi kalau kita letakkan di sini cermin, dipotong setengah, dia kiri kanan itu pasti sama. Kira-kira seperti inilah normal, betul-betul normal gitu ya. Nah, jadi fungsi ini sangat ditentukan dengan nilai rata-rata dan nilai standarnya. Kalau dilihat di sini ya, dari fungsinya ini, ini kan konstanta ya. Jadi tentukan V juga kan itu juga sudah ditentukan juga gitu ya. Itu sudah ditentukan. Sehingga di sini yang mempengaruhi adalah nilai mu dan nilai sigmanya. Ya, kalau mu dan sigmanya berbeda akan ketahuan. Sedangkan X ini kan menyesuaikan nilai X yang mana. Satu dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, teman-teman, ini mungkin nggak semua saya jelaskan karena banyak sekali materinya. Jadi, untuk perbandingan saja ya, bahwa kalau normal, kita mengenalkan dia normal tadi itu ya seperti ini, dan ada juga sebarannya itu yang bersifat seragam ya. Kalau seragam kan berarti besaran dari probabilitas yang ada di bawahnya itu kan sama semua ya, namanya juga seragam ya, jadi seragam. Nah, jadi itu kalau normal itu kan seperti ini ya. Nah, kalau normal standar, nah, apa yang dimaksud dengan normal standar? Kalau normal standar, jadi ada normal, nanti ada normal standar ya. Kalau normal, itu dia terpengaruh kepada nilai X-nya, artinya di sana ada rata-rata populasi dan ada ragam dari atau standar deviasi dari populasi. Sebenarnya sama ya, cuman kalau normal standar, artinya itu sudah ditransformasi sehingga menjadi nilai Z. Nanti yang ada di tabel kemarin yang sudah saya kirimkan ke teman-teman ya di minggu lalu. Jadi ada Z-score. Di sini perbedaannya adalah karena dia sudah melalui proses transformasi, rata-ratanya itu adalah sama dengan 0. Ya. Kalau hasil nilai amatan kita, itu kan nilainya kan X ya, bukan nilai 0 gitu ya, nilai X. Nah, X itu kan apabila kita hitung, sudah kita ketahui ada rata-rata populasinya, ada standar deviasinya, maka nilai X itu bisa kita transformasi menjadi nilai Z, yang kita sebut dengan Z-score. Nah, Z-score ini kalau ditransformasi, yang rata-rata populasi tadi, mu, itu ditransformasi menjadi mu sama dengan 0, gitu. Dan standar deviasinya juga menjadi sama dengan 1. Jadi bentuknya sama seperti ini, hanya transformasi. Jadi nilainya, rata-ratanya itu akan menjadi 0 gitu ya. Dan ke kiri dan ke kanannya sama. Dan yang penting adalah seluruh peluang atau probabilitas yang ada di bawah dari tabel ini, itu adalah maksimal nilainya 1. Makanya disebut areanya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi probabilitas semua kejadian, baik dia distribusi normalnya itu yang asli maupun yang standar, dia pasti nilainya 1 ya. Jadi sama juga yang seragam pun sama nanti, seluruhnya adalah 1 juga gitu ya. Jadi probabilitas namanya peluang, semua kejadian itu pasti nilainya sama dengan 1. Nah, kalau dari sisi grafis, area yang ada di bawah, jadi pokok perhatian kita ya, yang menjadi pokok perhatian kita teman-teman ya, saudara semua, bahwa erat kaitannya nanti mencari nilai probabilitas, nilai peluang, atau mencari nilai Z yang ditransformasi kembali menjadi nilai X. Jadi nanti itu ya, diperhatikan ada nilai X, ada distribusi normal, ya, yang diperoleh dari hasil pengukuran aslinya, yang itu nilai kita X ya. Kalau teman-teman misalnya mengukur tinggi badan, nilai ukur tinggi badan si A sekian,
1 meter sekian senti gitu ya, si B sekian dan seterusnya, ya itulah nilai asli yang kita dapatkan dari hasil pengukuran tadi. Dan itu nilai X itu punya rata-rata, pasti rata-rata populasi toh. Rata-rata populasi Indonesia tingginya berapa, kalau laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. Standar deviasinya juga punya gitu ya. Nah, katakanlah nilai tertentu. Nah, itulah yang kita transformasi menjadi distribusi normal yang standar ini. Tapi di sisi lain nanti ya bisa kita kembalikan juga pada saat kita dapat distribusi normal standar, dapat nilai probabilitas, dapat nilai Z. Nah, nilai Z ini bisa kita transformasikan menjadi nilai aslinya gitu. Ini fokusnya itu di situ ya, teman-teman ya, di pertemuan kita kali ini. Nah, terus bagaimana mencari probabilitas dengan menggunakan Z-score? Nah, karena Z-score ini adalah normal standar, dia sudah dibuatkan tabelnya ya, yang kemarin sudah dibagikan. Nah, selain itu juga, selain menggunakan tabel, ya, bisa juga menggunakan aplikasi, ya. Di aplikasi banyak ya, di Excel itu pun bisa. Di sana ada norm list ya, dalam kurung, nanti caranya seperti apa nanti kita lihat. Oke. Nah, ini metode-metode mencari luas daerah ya, luas area. Jadi fokusnya adalah mencari luas area yang ada di sini. Iya, teman-teman ya. Nah, mencari luas yang ada di sini. Nah, perhatikan bahwa tabel yang A2 yang dibagi kemarin, nah, nanti bisa kita lihat, itu semua adalah besaran nilai luasan yang di bawah kotak, di bawah tabel ya, itu apabila nilai Z-nya ditentukan, nilai Z tertentu yang ada di kiri dan di sebelah atasnya ya. Nah, jadi semua angka yang ada di sana, probabilitas tabel yang ada di bawah, itu adalah nilai Z yang besaran luasannya itu di sebelah kiri dari nilai Z yang ditentukan di situ. Jadi kalau makin ke kanan, otomatis luasannya akan semakin besar. Semakin penuh dia ke sini berarti probabilitasnya akan menjadi nilai 1 gitu ya. Nah, dengan demikian apabila ini kita geser ke sini, berarti probabilitasnya di kiri itu adalah kecil, dimulai dari 0, membesar ya, sampai di ujung ini. Di ujung ini karena ini adalah rata-rata ya. Ini nanti tepat nilai Z-nya sama dengan 0. Ya. Nah, nilai Z sama dengan 0 di sini, otomatis ini ya, luasan ke kirinya itu akan sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? 0,5. Ya, setengah, karena luasan seluruhnya atau peluang seluruhnya ini kan 1. Tadi sudah dibilang bahwa Z atau normal standar itu nilainya adalah 0 atau rata-ratanya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti titik tengahnya ini adalah 0 untuk yang normal standar. Kalau dia nilainya bukan normal standar, berarti ini adalah rata-rata populasinya gitu. Jadi pada saat rata-rata populasi ke kiri, dia pasti nilainya probabilitasnya adalah setengah gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya berapa ke kiri, ya itu berarti langsung dari tabel. Tapi kalau di seperti ini, ya coba diperhatikan, kalau ditanyanya yang ke kanan, berapa di kanannya ini, itu berarti kita cari dulu sebelah kiri sesuai dengan yang ada di tabel, atau berdasarkan aplikasi, ya, itu kan langsung dapat, ya, sehingga yang di kanan adalah selisihnya, karena total seluruhnya adalah 1, berarti yang di kanan ini adalah 1 dikurangi yang di sebelah kiri, atau yang ada di tabel. Itu aja sebetulnya, ini tidak sulit-sulit, ini gampang-gampang saja ya. Nah, sebaliknya juga begini. Nah, bagaimana kalau mencari ya di antara dua, itu juga sama saja. Jadi teman-teman cari yang paling kiri ya, atau cari yang paling gampang sih, cari yang paling kanan dulu. Cari yang paling kanan, otomatis dia kan yang kanan ini dapat nilai Z berapa, probabilitasnya kan ini berarti semua kan sampai penuh ke kiri. Ya. Nah, yang kedua, carilah yang nilai paling kecilnya.
Nah, berarti yang nilai paling kecil yang ada di tabel, nanti dia berarti mulai dari sini sampai ke kiri. Dengan demikian, apabila kita cari selisihnya, nah itulah nilai di antara keduanya. Gitu. Ya, oke. Nah, ini bisa kelihatan, bisa diperhatikan ya? Semuanya masih online? Bisa, Pak. Nah, misalnya ya, ini. Nah, ini persis seperti yang ada di tabel teman-teman. Jadi perhatikan bahwa ini adalah yang ada di kotak yang besar, itu adalah nilai probabilitasnya. Atau dengan kata lain adalah luasan tabel yang ada di bawah grafis dan di sebelah kiri dari nilai Z-nya. Nah, cara membaca nilai Z itu diawali dari sebelah kiri, ya. Di sini adalah 1 desimal di belakang koma. Jadi misalnya contoh kita ambil 2,0 ya. Nah, misalnya ini adalah dimulai dari Z-nya min 2,0. Berarti dia sudah di sebelah kiri dari 0 ya. Karena rataannya tadi itu kan 0 ya. Berarti di sebelah kiri. Artinya ini pasti kurang dari 0,5 ya probabilitas atau luasannya. Nah, tinggal mau dicari 2 desimal di belakang komanya berapa. Kalau misalnya coba cari probabilitas min 2,05 misalnya. Jadi tinggal teman-teman cari sebelah kirinya 2,0, min 2,0, dan di sebelah kanannya adalah 0,05 gitu ya. Sehingga kita dapatkan berapa peluangnya atau luasannya? 0,02 gitu. Jadi gampang sekali ya, gampang sekali. Dengan cara yang sama nanti apabila ditanya probabilitas lebih besar dari 2 yang positif, pasti nilainya ini juga nanti. Karena kiri dan kanan dia sama gitu ya. Atau dengan kata lain, teman-teman cari tabel ya, coba kita lihat ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu bahwa tabel kita itu kan ada 2 lembar ya, 2 lembar. Yang satu tabel bernilai negatif dan satu bernilai positif. Ya. Otomatis yang di sebelah kanan itu termasuk nilai yang setengahnya ya, yang ke kiri tadi ya, yang ke kiri ditambah dengan mulai dari 0 sampai dengan nilai yang bersangkutan. Sini ada enggak yang positifnya? Oh, enggak ada kebetulan. Atau saya ambil dari sini ya. Nah, kalau ini kebaca tabelnya? Ya. Angkanya kecil nggak? Di situ nggak? Nggak ya, kelihatan ya. Nah, yang tadi yang saya bilang min 2,05, berarti kan ada di sini ya. Nah, kita ambil ya, Z-nya min 2,0, terus kita cari lagi 0,05 di atas. Nah, berarti dapat 0,202. Nah, apabila ditanya berapa probabilitas atau luasan di sebelah dari positif 2,0, nanti caranya tinggal teman-teman harusnya sama dengan itu nilainya ya, pasti sama gitu ya. Nah, jadi kita cari berarti nilai yang positifnya ya. Nah, 2,0. Nah, perhatikan bahwa yang dicari tadi kan lebih besar dari 2,05. Nah, berarti yang ini adalah lebih kecil dari 2,05. Kelihatan ya, kelihatan. Ya. Jadi 2,05. Berarti inilah dia ya. 0,9798. Nah, ini diperhatikan bahwa 2,05 ini adalah luasan dari titik yang bersangkutan sampai dengan ke kiri, maksimal ke kiri ya, ke negatifnya. Nah, demikian apabila ditanya ke kanannya, berarti tinggal dicari selisihnya. 1 dikurangi 0,9798 gitu ya. Pasti dapatnya tadi 0,0202 ya.
Nah gitu. Itu caranya ya. Saya kira ini tidak ada yang sulit ya, gampang saja. Tinggal dilatih. Makanya kemarin saya kasih soal ya, soal latihan awal itu biar teman-teman lebih ini aja, lebih paham aja gitu ya. Mudah-mudahan sudah dikerjakan ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah berarti sudah tidak ada masalah itu. Gampang itu ya. Oke, jadi itu ya penjelasan dari ini yang tadi yang terkait dengan tabel itu seperti itu teman-teman. Jadi kayaknya ini sudah selesai berarti ya masalah ini. Jadi mungkin lebih gampangnya ya seperti inilah ya. Kalau misalnya Z sama dengan 1,27, nah areanya adalah 0,8980. Nah ini lihat ya, ini tadi ke kiri ya. Jadi cara menuangkannya dalam notasi ya, itu adalah bahwa probabilitas yang ada di sini itu adalah Z kurang dari nilai yang ada di tabel. Ya. Jadi 1,27. Jadi harus dipahami bahwa nilai yang ada di sana adalah nilai Z kurang dari nilai Z yang ada di situ ya, yang di tabel itu. Jadi kalau ditanya lebih, ya berarti cari selisihnya. Kalau dicari di antara dua nilai, jadi teman-teman harus mencari dulu nilai yang maksimalnya berapa, nilai yang minimalnya berapa, carilah selisihnya gitu. Oke. Nah ini lagi ada contohnya. Tadi ya, yang 1,27. Nah, ini 1,27, Z-nya 1,27, berapa luasannya? Jadi 1,2, berarti di sininya 0,7 ya. 0,8980. Oke. Lanjutan. Kira sudah clear ya, ini nggak perlu dibahas lagi ya. Dari yang kemarin sudah dikasih soal latihan awal itu, ada yang masih nggak paham? Atau ada yang masih ditanyakan nggak? Pak, Sudah bisa semua? Bertanya. Ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perihal soal latihan awal yang nomor 2. Itu kan suruh dicari area antara 0 minus Z dan Z minus 0. Apakah keduanya hasilnya sama atau berbeda ya Pak? Kalau berbeda kan berarti salah satunya ada yang minus. Sedangkan probabilitas itu rentangnya antara 0 dan 1. Oh, coba kita lihat soalnya ya. Latihan awal. Nomor 2 ya. Nomor 2 tentukan luas kurva terus yang dibatasi oleh 0 sampai Z atau Z sampai dengan 0. Oh, ya, bentar. Yang ini ya? Ya, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, jadi bukan dikurangi ya pengertiannya itu, Mbak ya. Siapa tadi yang tanya? Iya, Pak. Barum ya? Barum ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya, Barum itu ya, ini intinya itu sebenarnya dia bertanya berapa luasan antara nilai 0 sampai dengan nilai Z yang ditentukan gitu. Itu aja pertanyaannya tuh. Jadi nilai atau itu untuk membedakan kalau dia
apa namanya? Tentukan luas kurva distribusi normal yang dibatasi oleh 0 sampai Z sebenarnya pengertiannya nih, Mbak. Ya, atau Z sampai dengan 0. Jadi 0 sampai Z ini berarti apabila nilai Z-nya ini positif. Jadi dari kiri ke kanan kan dari 0 sampai dengan tergantung nilai A dan B-nya. Gitu loh. Jadi 0 yang di sini itu sudah nilai Z awal sebetulnya. Nilai Z awalnya adalah Z1-nya 0, sedangkan Z2-nya adalah Z sama dengan 2,64. Atau dari nilai Z sampai dengan 0 untuk yang negatif. Gitu. Kan di kirinya itu kan berarti min 0,87 kan? Ya, lebih kecil dari 0 dong pasti gitu ya. Makanya dari min 0,87 sampai dengan nilai 0 gitu. Jadi dia apa ya, sedikit membingungkan ya. Sebenarnya pengertiannya adalah berapa luasan antara 0 ya, nilai Z sama dengan 0 sampai dengan nilai Z yang dibatasi di masing-masing. A 2,64, B adalah min 0,87. Kalau begitu pertanyaannya bisa ya? Iya, Pak. Iya, Ngerti, jadi iya itu maksudnya itu seperti itu. Oke, sama juga dengan nomor 3C. Nomor 3C itu saya lihat. Antara Z1 dan Z2 itu 0,2573. Ya kan? Berarti Z1 dan Z2 itu adalah 0,2573. Jika luas antara 0 sampai dengan Z2 itu adalah 0,4962. Berarti ditanya, berapa nilai Z-nya? Kalau yang ini bisa? Siapa yang bisa jelasin yang ini? Izin ini Pak, itu yang 3C, berarti Z2-nya itu positif ya Pak? Z2-nya? Positif. Jika luas antara 0 sampai Z2 adalah 0,4962, ya, kalau dari sini itu kita hanya melihat peluang ya, probabilitasnya ya, karena, oke, ini saya sudah, ini ya nggak di-share ya. Nah, coba dilihat ya. Yes. Nah, karena nilai antara Z1 dan Z2 itu lebih kecil, ya tak? Kan lebih kecil daripada 0 sampai Z2. Ya kan? Berarti dari sini bisa kita simpulkan Z2 itu pasti di kanan dari 0. Artinya pertanyaan itu tadi betul, dia positif gitu. Ya kan? Iya Pak. Benar nggak? Nah, clue-nya kan dia angka 0-nya ini. Nilai Z-nya itu kan 0 ya. Antara nilai Z 0 sampai dengan nilai Z2 itu adalah 0,4962. Ya kan? Nah, berarti di sini sebentar, kalau dia iya betul. Berarti Z2 ini haruslah positif ya. Z1-nya juga berarti tidak boleh negatif kan ya? Benar nggak? Iya Pak. Kalau dia negatif berarti luasannya akan semakin besar. Nah, dan sebenarnya bisa juga Z1, Z2 ini bisa sebentar. Kalau tidak mungkin ya, berarti dia ini sama-sama positif. Z2 positif, Z1-nya juga harus positif. Berarti semua sama-sama di sebelah kanan dari nilai 0 ya. Ya tak? Iya Pak. Ya, Z2-nya 0,4962, berarti nilai Z1 berada di antara 0 sampai dengan Z2. Nah, sekarang sudah diketahui antara Z1 sama Z2 itu adalah 0,2573. Dengan demikian, teman-teman pasti tahu dong antara 0 sampai dengan Z1, ya kan? Iya Pak.
Ya, karena antara Z1 sama Z2 diketahui, dan antara 0 sampai dengan Z2 juga diketahui gitu. Dengan demikian nilai Z1 sudah diketahui, dapat diketahui. Oke, sudah clear semua ini ya. Kalau nggak clear di sini, nanti repot di berikutnya soalnya. Ya, oke. Nah, saya kira sudah tidak ada masalah. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi notasi nanti kalau menentukan berapa probabilitas antara A sama B, ya, terus ada juga lebih besar dari A, lebih kecil dari A gitu ya. Nah, jadi caranya itu kita menggambar kurva ya, gambar kurva, terus nanti jadi teman-teman kalau masih agak-agak confused gitu ya, sebaiknya digambar saja seperti ini ya, terus nanti dibuat garis gitu ya, dibuat garis tertentu nilai Z yang ditanyakan, baru kita gambar areanya yang akan nilai probabilitas berapa. Nah, yang ditanya yang apa gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, temukan persentil 95. Nah, artinya ditanya nilai Z yang probabilitasnya adalah 0,95 gitu ya, atau 95%. Nah, itu juga sama ya, tinggal dicari di sana. Kalau ini kan kebalikannya ya. Kalau tadi kita mencari nilai probabilitas dengan nilai Z yang diketahui. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kebalikannya adalah kita mencari nilai Z dengan probabilitas yang sudah diketahui. Tadi caranya juga sama sebetulnya ya teman-teman. Kalau ditanya seperti ini, berarti yang di sebelah kanannya kan 0,05 ya, sebelah di kirinya kan 95%. Berarti teman-teman tinggal mencari sebetulnya, tinggal mencari di tabel itu yang probabilitasnya adalah 0,95 gitu. Ya. Nah, kebetulan di tabel itu kan semuanya hanya 2 angka di belakang koma ya. Betul ya? Ya, Pak. Namun demikian, teman-teman, angka area 95% atau 95% probabilitasnya ini adalah suatu probabilitas yang sangat umum digunakan gitu untuk menentukan hasil dari suatu penelitian gitu. Dengan demikian kita juga harus terbiasa mencari nilai Z, dan ini juga karena nilai Z-nya hanya tertentu ya, satu ini saja. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa mengingat-ingat ya, bahwa nilai Z pada saat probabilitasnya 95% itu adalah 1,645 gitu. Itu didapatkan dari mana? Itu juga bisa kita cek lagi ya di tabelnya. Kita cari dari tabel kalau masih. Nah, jadi ini sudah kelihatan ya. Ini nilai Z kita, tabel A2. Nah, karena probabilitasnya itu adalah 95%, berarti di sebelah kiri dari nilai Z-nya adalah 0,95 ya. Otomatis nilai Z-nya pasti positif ya, lebih besar dari 0,5. Nah, dengan demikian teman-teman carilah di tabel yang positif, yang nilai Z-nya positif. Nah, di sana tinggal cari yang paling dekat dengan 0,95. Nah, cari. Nah, teman-teman akan ketemu di sini. Ya,
akan ketemu tidak ada yang persis 0,95, ya betul ya? Tidak ada yang persis yang nilai probabilitasnya adalah 0,95. Dengan demikian, coba lihat yang paling dekat apa? 0,9495 dan kalau ini kekurangan 0,0005 ya. Yang ini. Nah, terus kita cari di kanannya, ini juga kelebihan 5. Ya, 0,9505. Dengan demikian, nilai Z-nya inilah yang kita gabungkan dan kita rata-ratakan. Yang pertama, nilai Z-nya adalah 1,6 berapa ini? 404. Ya, Pak. ya, berarti Z1-nya adalah 1,64, sedangkan satu lagi adalah 1,65. 5. 5. Nah, inilah yang kita bagi 2 di rata-rata, jadi dapat 1,645 tadi, gitu ya. Nah, teman-teman, ini nggak usah pusing-pusing lagi. Jadi kalau misalnya dapat probabilitas 95%, Z itu sudah pasti 1,645. Nah, gitu aja ya. Tapi kalau masih nggak hafal nanti ya berarti cek ini, cek di tabelnya. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini menggunakan tes kepadatan tulang yang sama, temukan skor kepadatan tulang yang memisahkan 2,5% terbawah dan temukan skor yang memisahkan 2,5% teratas. Jadi ini yang populer-populer ya, teman-teman, yang populer-populer itu ada yang kalau dibilang selang kepercayaan 95%, berarti alfanya adalah, itu kan kalau penelitian itu ada alfa itu kan errornya ya, tingkat kesalahan itu maksimal 5%, artinya selang kepercayaannya adalah 95%. Nah, dengan demikian, itulah yang dimaksud dengan probabilitas 95% tadi, gitu. Nah, nanti penerapannya seperti itu ya, probabilitas 95%, nanti dalam kesehariannya kalau kita penelitian, itu ada yang menggunakan 5% itu langsung ya, dia satu arah istilahnya ya, berarti nilai Z-nya langsung kita dapatkan tadi 1,645 ya. Nah, di sisi lain ada juga yang dua arah. Nah, dua arah itu seperti apa nanti di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan lagi ya. Jadi intinya adalah pada saat kita menguji hipotesis ya, dia ada yang ujiannya itu kan, uji hipotesisnya itu apakah berlaku atau tidak berlaku, ataukah probabilitas hipotesis ini sama dengan atau tidak sama dengan, gitu ya. Nah, tapi ada juga satu lagi, lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau yang lebih besar atau lebih kecil, itulah yang kita sebut dengan satu arah. Sedangkan apabila dia sama dengan atau tidak sama dengan, itulah yang disebut dengan dua arah. Dengan demikian, yang alfa tadi, alfa 5% itu kita bagi menjadi dua. Kalau dia dua arah, itu dibagi menjadi dua. Sehingga alfa 5%-nya, selang kepercayaan tadi yang 95% itu harus dibagi lagi menjadi dua, alfanya 5%. Dengan demikian, dia menjadi 2,5 di kiri, ya, 2,5% di kanan. Atau bisa dikatakan 0,025 di kiri dan 0,25 di kanan. Jadi itu artinya apa? Selang kepercayaan yang diminta dua arah itu adalah nilai Z yang satu dengan nilai Z yang lain. Jadi di antara ini yang ditanyakan itu. Nah, ini probabilitas yang ada di sini itulah yang 95%. Kalau di antaranya ini 95%, ya otomatis di kiri 0,025, di kanan harus 0,025 gitu ya, arti 2,5%, 2,5%. Nah, inilah yang ditanya, pada saat di antaranya ini 95%, nilai Z-nya berapa? Nah, itu dari tabel langsung dapat diketahui 1,96. Ya. Jadi, masih perlu dilihat nggak di tabel?
Nggak perlu lagi lah ya, silakan nanti dicek sendiri ya. Jadi kalau alfanya itu dua arah menjadi 25%, cek saja di situ ya. Berarti nilai probabilitasnya itu adalah 0,975. Nah, cari di sana 0,975 di bawah tabel, akan ketemu nilai Z-nya adalah 1,96. Gitu ya. Akan ketemu 1,96. Nah, dengan demikian nanti apabila disebutkan Z 0,025 itu nilainya adalah 1,96. Jadi kalau disebutkan nilai Z 0,05 berarti nilainya berapa? Halo? Nah, ini kan Z alfa namanya ini ya. Z alfa berdua ini berarti. Atau nilai Z alfa 0,025 atau 2,5%. Artinya yang di sini adalah nilai Z yang nilai probabilitasnya adalah, kalau ini kan kebalikannya ya, kalau di sini disebut ini adalah yang di sisanya lah ini, sisa. Jadi probabilitasnya adalah kalau disebut Z 0,025 berarti ini adalah yang nilai Z-nya adalah probabilitasnya adalah 0,975 gitu loh maksudnya. Jadi Z 0,025 itu adalah yang probabilitasnya 0,975. Berapa nilai Z saat itu? Itu adalah 1,96. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, atau kalau misalnya Z 0,05, berapa? Berarti kalau Z 0,05 itu adalah ditanyakan berapa nilai Z-nya, probabilitasnya adalah 95% gitu loh. Jadi sisanya itu adalah probabilitas. Jadi ini adalah, jadi kalau Z 0,05 berarti sama dengan berapa tadi? 1,645. Iya, 1,645. Jadi itu diingat-ingat, itu angka cantik itu ya, yang selalu muncul itu nanti pada saat teman-teman melakukan pengujiannya. Itu tidak akan jauh-jauh dari itu. Tingkat kesalahan 5%, 5% itu apakah satu arah, dua arah gitu. Biasanya hanya dua ini aja gitu yang dipakai itu. Tapi kan kita harus tahu ya, kalau misalnya tidak, nanti ternyata ada kondisi tertentu alfa yang lain, ya kita harus tahu juga gitu. Nah, itulah makanya diperkenalkan ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan penerapannya? Jadi tadi disebutkan bahwa kurva itu kan normal standar. Ada kurva normal standar itu dari hasil pengukuran nilai asli. Terus ada kurva normal standar baku ya. Yang standar baku itu adalah Z yang telah ditransformasi. Bagaimana mengkonversinya atau mentransformasi? Itu adalah menggunakan rumusan ini, teman-teman. Bahwa nilai Z itu adalah nilai hasil pengukurannya dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini rumus paten ini ya. Nah, rumus patennya ini, nilai Z sama dengan X dikurangi dengan rata-rata populasi, mu dibagi dengan standar deviasi populasi. Jadi nilai Z ini karena dia standar normal baku, dia mensyaratkan bahwa rata-rata populasi dan standar deviasi populasi itu harus diketahui. Gitu. Jadi itu syaratnya ya, syaratnya harus mengetahui berapa rata-rata populasi dan berapa standar deviasi populasi. Dan hasilnya ini, karena tabel kita itu hanya 2 desimal, nah itu dibulatkan menjadi nilai 2 desimal. Jadi biar kita nanti bisa melihat ya berapa besarannya. Nah, kalau dilihat dari sisi grafis, kira-kira seperti ini ya. Kalau yang nilai X itu disebut dengan tidak standar dia, ya. Tidak standar ya, bukan standar baku gitu loh maksudnya. Tapi dia tetap distribusi normal. Nah, nilai X-nya ya, itu tentunya kan menyebar ya, sesuai dengan hasil pengukuran. Yang penting adalah nilai rata-ratanya,
populasinya itu adalah tepat di puncaknya ini ya. Nah, ini kalau kita transformasi menjadi ZX dikurangi mu sama dibagi dengan sigma, dia akan sama bentuknya, tetapi berubahnya adalah nilai Z-nya, dan rata-rata populasinya menjadi 0 ya. Dan ragamnya sendiri juga ya, apa standar deviasinya ya, itu berubah menjadi 1 gitu ya. Dan berubah menjadi 1. Nah, sekarang ada soalnya nih, misalnya seperti ini ya. Talk Clubs Internasional memiliki persyaratan bahwa perempuan harus memiliki tinggi setidaknya 70 inci. 1 inci itu berapa? 2,4 sentian ya, kalau nggak salah sekitar itu. Jadi kalau dikonversi ini kayaknya tingginya sekitar 160-an ya, hampir 170 cm. Jadi ada suatu klub yang mensyaratkan bahwa perempuan bisa masuk ke situ apabila tingginya hampir 170 cm gitu ya, 167-an kalau nggak salah. Terus diketahui bahwa tinggi wanita memiliki distribusi normal dengan rata-rata 3,8 inci dan standar deviasi 2,6 inci. Nah, perhatikan bahwa di sini dinyatakan distribusi normal ya, dengan rata-rata diketahui, artinya ini adalah rata-rata populasi. Nah, mungkin ini di Amerika ya, kalau kita tinggi perempuan rata-rata sampai segini, 3, sekian itu kan tinggi sekali nih ya. Ya, dan dengan demikian apabila ini diketahui ya, rata-rata populasi dan standar deviasi populasinya sudah diketahui, dicari nih. Kira-kira di populasi kita ini, di populasi yang Amerika tadi, persentase wanita yang memenuhi persyaratan tinggi yang 70 inci itu berapa orang kira-kira, atau berapa persen gitu. Nanti penerapannya itu seperti ini. Ya. Jadi ditanya, ini adalah nilai X-nya ya. Nilai X yang ditanyakan tadi, ini adalah rata-rata populasi mu-nya, ini adalah sigmanya. Sigmanya ini adalah standar deviasi dari populasi. Nah, kita lihat ya. Jadi, caranya adalah kita berarti menggambar bentuk tabel distribusi normal. Gitu ya. Nanti buat seperti ini. Nah, terus ambil garis sebagai X-nya. Berarti yang di tengah ini adalah nilai mu-nya. Artinya ini adalah rata-rata populasi. Tadi bilangnya 63,8 inci gitu ya. Nah, standar deviasinya nanti dicatat juga standar deviasi berapa. Terus yang ditanya adalah ini, berapa probabilitas atau berapa tadi apa dibilang? Ya, carilah persentase wanita yang memenuhi persyaratan tinggi itu. Nah, tadi disebutkan bahwa bisa masuk di klub ini apabila memiliki tinggi setidaknya. Berarti yang dicari adalah yang nilai X-nya lebih besar dari atau sama dengan 70 cm inci. Ya tak? Kan setidaknya berarti termasuk 70 tadi ya. Nah, termasuk 70. Nah, dengan demikian ini yang ditanya nih, berapa besarannya ini. Nah, kalau dengan begini saja teman-teman nggak akan bisa cari gitu, karena tabel kita adalah tabel nilai Z. Gitu kan? Nah, dengan demikian buat bayangan di sini nilai Z. Nah, oleh sebab itu nilai X yang tadi, yang 70 inci, harus ditransformasi terlebih dahulu menjadi nilai Z. Ya kan? Caranya gimana? Adalah menggunakan rumus tadi, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Mungkin ada di sini ya. Jadi, didapatkan nih, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi, 70 dikurangi 63,8 dibagi dengan 2,6, karena ini tadi nilai X-nya kan, minimal 70 tadi katanya. Nah, ini adalah rata-rata populasi, ini standar deviasi populasi, berarti sudah kita dapatkan nilai Z, 2,38. Begitu teman-teman punya 2,38, berarti carilah di tabel. Ya kan?
di tabel itu adalah probabilitas yang nilainya atau luasannya sampai dengan 2,38 atau 2,38 ke kiri kan. Nah, itu berapa nilainya di sana? Nanti dapat nilai tertentu, pasti nilainya lebih besar dari 0,5 karena sudah positif ini kan. Nah, atau mendekati angka 1 berapa di sana. Nah, dengan demikian yang ditanya lebih besar dari nilai 2,38, berarti yang dicari adalah 1 dikurangi nilai probabilitas tersebut. Nah, kebetulan kalau dicari, kalau ini kayaknya dia pakai aplikasi ya, pakai aplikasi ini sampai apa namanya 4 angka desimal ini ya. Atau coba kita cari ya 2,38 stop sharing. Nah, ini udah kelihatan ya. Coba 2,38. Oke, berarti 8-nya ini ya, 2 kolom terakhir ya. Tinggal kita cari 2,3. Nah, berarti 2,3-nya ini ya. 238-nya berarti ini ya. Iya, Pak. Ya, berarti probabilitas atau luasan di sebelah kiri dari 2,38 adalah 0,9913 gitu ya. Dengan demikian apabila ditanyakan berapa lebih besar dari 2,38 berarti 1 dikurangi 0,9913 itu ya. Oke, nah dengan demikian ini sudah terselesaikan. Oke, waduh, jam berapa nih? Oke, jadi dapat ya 0,9913 tadi benar, nah, seperti ini. Berarti dari tabel juga bisa. Nah, ke kirinya 0,9913, otomatis di sebelah kanannya adalah selisihnya ya, 1 dikurangi 0,9913. Berarti di apa namanya, yang lebih tinggi atau sama dengan minimal tingginya 70 inci itu di populasi itu hanya sekitar 0,87% itu maksudnya ya. Jadi semua wanita memenuhi persyaratan, artinya sangat kecil sekali, tidak sampai 1%. Berarti standarnya dia tinggi sekali ya. Oke, kira ini sudah. Nah, sekarang bagaimana kebalikannya? Untuk mencari nilai X apabila nilai Z-nya diketahui. Ya, saya kira nggak usah lagi lah ya, tinggal ini aja, gunakan aja pokoknya rumus ini, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Jadi kalau nilai Z-nya diketahui, kita mencari X, ya tinggal gunakan rumus ini, ya, X dikurangi mu sama dengan Z dikali delta, atau sigma ya, nilai X-nya pasti diketahui. Jadi dapat ini ya. Nah ini contoh, ini contoh saja ya. Saat mendesain kabin pesawat, ketinggian langit-langit seperti apa yang memungkinkan 95% pria berdiri tanpa membenturkan kepala, ketinggian pria berdistribusi normal dengan rata-rata 69,5 inci dan standar deviasinya 2,4 inci. Gitu ya. Jadi di sini dia ingin tahu nilai ketinggian berapa, itu nilai X-nya nih yang ditanya. Tapi diketahui rata-rata populasinya 69,5, standar deviasinya 2,4. Jadi populasinya diketahui. Namun demikian diketahui apa namanya? Mendesain ketinggian langit-langit seperti apa yang memungkinkan 95% pria berdiri tanpa membenturkan kepala. Jadi dia ingin tahu nilai Z 95% dulu, gitu ya. Nanti dari nilai Z 95% baru kita konversi menjadi nilai X-nya. Jadi pada saat nilai areanya itu 0,95, nilai Z-nya tadi berapa? Sudah diketahui ya. Kita udah cari tadi 1,6445. Ya toh?
Iya, Pak. Ingat ya, 1,645. Kalau nilai Z-nya 1,645, berapa nilai X-nya? Itu nih pertanyaannya. Ya, berarti tinggal kita gunakan rumus tadi ya, X dikurangi mu, ya, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, dengan cara itu pasti didapatkan ini, nilai X adalah 73,448 inci. Oke, bisa ya? Gampang ya? Nah, ini penggunaannya. Nah, kapan kita menggunakan, sekira bisa dipelajari. Oke, nah dia ingin menjelaskan begini teman-teman, apa namanya, estimator tak bias gitu ya. Jadi di sini dari gambar, apabila dilakukan, jadi ini ingin menjelaskan bahwa apabila sampel yang diambil itu semakin besar, maka dia akan menjadi normal gitu ya. Oke, jadi apabila di sini ada rata-rata ya, rata-rata dari populasi. Jadi di sini contohnya ya, kita ambil sampel pertama akan dapat nilai rata-rata. Jadi di sini prosesnya itu dilakukan berkali-kali gitu. Ya. Jadi berkali-kali, tidak sekali saja. Kalau misalnya tadi mengukur tinggi badan dari populasi ya, dari populasi di Indonesia lah katakan. Nah, dicoba misalnya dilakukan 10, diambil 10 secara acak. Nah, dihitung rata-ratanya. Nanti ketahuan kan standar apa namanya? Ragam sampelnya itu kan ketahuan ya. Gitu? Nah, demikian juga dengan proporsi juga sama juga gitu. Jadi ini teman-teman, apabila rata-rata populasi dan standar deviasi itu tidak diketahui, nah kita caranya bagaimana? Kita melakukan percobaan-percobaan tadi dari beberapa kali kejadian gitu ya. Nah, dari beberapa kali kejadian itu kan akan ketemu rata-rata apa namanya, peristiwa pertama atau sampel pertama. Nah, terus kita ulang lagi gitu ya sampai berkali-kali. Dari rata-rata yang dihasilkan setiap sampel tadi itu misalnya katakanlah kita lakukan sebanyak mungkin. Nanti setiap rata-rata ini dirata-rata kembali gitu ya. Jadi rata-rata sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga sampai dengan misalnya 100 atau berapapun, kita rata-rata lagi ya. Jadi rata-rata dari rata-rata itu menurut teori ini dia akan menuju kepada nilai rata-rata populasi. Jadi bentuknya akan dia normal ya. Jadi sampel rata-rata sampel tadi itu ya yang menyebar tadi dia akan menyebar menurut normal, dan nilainya sendiri apabila dirata-ratakan nanti akan menjadi rata-rata populasi. Itu intinya seperti itu. Standar deviasi ragam sampel juga kan setiap kita lakukan tadi pasti dapat ragam sampel toh. Ragam sampel 1, 2, 3 dan seterusnya 100 atau berapapun sampai banyak. Dia juga akan membentuk sampel ragam dari sampel. Nah, cuman sifat dari ragam sampel ini dia tidak berbentuk normal sekali, tetapi dia runcing atau panjang ke kanan. CQ-nya positif, gitu ya. Nah, itu maksudnya itu ini seperti itu. Proporsi juga demikian, teman-teman. Kalau misalnya kita melakukan beberapa kali percobaan, terus didapatkan porsi 1, porsi 2 atau ya proporsi lah ya, proporsi 1, 2, 3. Nah, dari beberapa kejadian yang misalnya contohnya itu yang paling gampang kita lempar ini aja, lempar dadu gitu ya, 5 kali pelemparan, nanti berapa ganjil berapa genap. Kan kita mengetahui teorinya harusnya dia ganjil dan genapnya karena sama-sama 3, ganjilnya kan 1, 3, dan 5 dan itu ya, dan genapnya adalah 2, 4, dan 6. Nah, berarti probabilitasnya harusnya setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau kita lakukan pelemparan 5 kali, nah nanti percobaan pertama lakukan misalnya dicoba sampel 1. Itu ketemu itu P1-nya berapa? Oh, jangan-jangan pelemparan pertama itu ketemunya ganjilnya cuma 1.
Nah, dengan demikian dari 5 kali pelemparan kita sebut P1-nya berapa? Probabilitasnya atau peluang, bukan peluang. Presentasi munculnya angka ganjil berapa jadinya? 1 dari 5 kan? Berarti 0,2. Percobaan kedua mungkin nanti 1 lagi yang ganjil. Atau mungkin 2. Atau mungkin 3 muncul. Gitu. Itu maksudnya itu seperti itu. Apabila dilakukan percobaan terus-menerus gitu ya, sampai banyak, dan proporsi-proporsi yang dihasilkan itu kita rata-ratakan, ya, akan menjadi normal ya bentuknya. Dan proporsi-proporsi itu berbentuk normal, dan proporsi rata-rata yang dihasilkan ini, itulah yang disebut dengan proporsi dari, atau proporsi dari populasi. Jadi itu dugaan populasinya gitu. Itu yang dimaksud dengan ini ya. Oke. Nah, ini contohnya tadi, perhatikan proses lempar dadu 5 kali. Nah, nanti seperti ini contohnya ya, teman-teman. Rata-rata populasinya itu kan, kalau dadu itu rata-ratanya harusnya berapa dadu? Kalau misalnya kita kan angkanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di rata-rata, ya, dari setiap pelemparan itu, dia nilainya kan, harusnya itu 3,5 totalnya. Artinya angka yang muncul gitu ya, kalau dirata-ratakan semua dia akan 3,5. Kenapa demikian? Karena mungkin muncul angka 1, muncul angka 2, muncul angka 6. Sehingga kalau normal dia itu kita jumlahkan semua dibagi dengan 6 mata dadu tadi ya, sehingga dapat 3,5. Itu harapannya seperti itu. Tapi kalau saat kita melakukan percobaan, belum tentu kita dapatkan 3,5 itu gitu kan. Namanya juga sampel. Nah, mungkin 3,4, mungkin 4,4, mungkin 2,8 dan seterusnya. Tapi begitu ini dihasilkan berkali-kali sampai di sini katanya 10.000 uji coba, ini luar biasa nih. Akan dihasilkan mendekati 3,5. Itu. Hasilnya adalah 3,49 dari yang dia lakukan ya. Mungkin nanti kalau kita beda lagi gitu ya. Tetapi yakinlah apabila ini diulang-ulang dan dilakukan terus-menerus, jadi dugaan tadi rata-rata populasinya 3,5 itu akan dipenuhi atau mendekati gitu. Dan distribusinya adalah normal. Ini bukan main-main ya, teman-teman, sudah melalui proses uji coba ini sampai 10.000 kali gitu ya dia lakukan. Terus standar deviasinya pun demikian. Ya, standar deviasinya itu 2,9, dia sudah hitung gitu ya. Nah, proporsi tadi, ya, kalau dia angka ganjil, kan proporsi munculnya angka ganjil gitu ya, biasanya dilempar 5 kali. Secara umum, kita yakini bahwa munculnya ganjil dan genap itu adalah proporsinya 0,5. Tadi pada saat dilakukan percobaan, bisa saja dia tidak langsung ketemu 0,5, sampel 1, sampel 2, dan seterusnya. Lempar 5 kali pertama, mungkin munculnya 0,2. Dan seterusnya ya. Tapi begitu ini di rata-rata dilakukan 10.000 uji coba, hasilnya sudah 0,5 gitu. Itu maksudnya. Jadi ini maknanya apa? Itu maknanya apa? Apabila sampelnya itu dilakukan semakin besar, berarti rata-rata yang dihasilkan akan menghasilkan rata-rata populasi. Itu maksudnya. Standar deviasinya pun demikian. Standar deviasi yang dihasilkan akan menghasilkan standar deviasi populasi. Demikian juga dengan yang proporsi ya, kalau ada proporsi. Ya. Oke. Nah, inilah yang dimaksudkan dari teorema limit pusat itu sebetulnya. Ya. Jadi semakin besar sampel ya yang dihasilkan, dia akan mendekati distribusi normal. Ya. Jadi di sini distribusi sampel X rata-rata, jadi kan karena kadang-kadang kita atau sering dalam keseharian kita tidak mendapatkan rata-rata dari populasi gitu ya, kita dapatkan adalah rata-rata sampel ya. Nah, dengan demikian bagaimana caranya gitu. Nah, dia bilang apabila sampelnya semakin besar ya, jadi aturan praktis yang biasa digunakan untuk sampel dengan ukuran N lebih besar dari 30, distribusi rata-rata sampel dapat diperkirakan dengan cukup baik oleh distribusi normal. Ya.
perkiraan menjadi lebih dekat ke distribusi normal ketika ukuran sampel N menjadi lebih besar. Sekali lagi, yang menjadi catatan adalah kalau melakukan pengambilan sampel yang besar itu sangat bisa mewakili dia menjadi normal, sehingga pendekatan yang kita gunakan dengan pendekatan normal itu menjadi tepat gitu. Oke. Nah di sisi lain diketahui populasinya aslinya itu terdistribusi secara normal, maka setiap ukuran sampel N, ya, rata-rata sampel akan distribusi secara normal, bukan hanya nilai N yang lebih besar dari 30. Jadi yang pertama ini menjelaskan apabila distribusinya itu tidak diketahui gitu ya, tetapi apabila sampelnya itu besar, yaitu lebih dari 30 di sini ukurannya, berarti diperkirakan cukup baik oleh distribusi normal. Jadi pendekatan dengan distribusi normal bisa dilakukan. Nomor 2, itu pengertiannya adalah apabila diketahui dia normal, jadi ukuran sampel tidak jadi masalah gitu. Ukuran N yang kecil pun bisa sudah kita lakukan dengan pendekatan distribusi normal. Nah, kalau misalnya kita tidak mendapatkan rata-rata populasi, pendekatannya bagaimana? Nah, ini dengan seperti ini ya. Jadi dari rata-rata sampel tadi, itu kita jadikan menjadi penduga untuk rata-rata populasi. Nah, ini diperhatikan nanti teman-teman ini, saya nggak ada rata-rata populasi, gimana caranya? Nah, nanti dari rata-rata sampel tadi itulah yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, kalau standar deviasi bagaimana? Nah, beda dengan rata-rata. Kalau rata-rata sampel bisa kita jadikan langsung sebagai rata-rata populasi. Sedangkan standar deviasi dari sampel dia tidak bisa, ya, tidak bisa langsung gitu. Dia ada faktor konversinya dengan cara membagi ragamnya itu dengan akar dari N gitu. Jadi standar error dari nilai rata-rata. Gitu ya. Jadi ini juga hal lain. Ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, kalau distribusinya itu normal, sudah diketahui normal, dia kalau sampelnya kecil, ya memang normal, tapi cenderung menyebar dia ya. Semakin nilai sampelnya itu semakin besar, dia akan mengecil ya di nilai rata-ratanya, rata-rata populasinya. Makanya tadi bisa diperkirakan bahwa rata-rata populasinya itu adalah rata-rata sampel yang dihasilkan bisa menghasilkan rata-rata populasi. Gitu. Nah, kalau seragam pun begitu. Kalau N-nya sama dengan 1, dia tersebar. Ya. Nah, kalau sedikit, 10 masih acak begini, menyebar. Tapi begitu banyak, dia akan menuju ke titik tertentu. Gitu. Jadi sama juga ya, U-shape juga, bentuk U juga sama. Ini hanya menjelaskan ke kita bahwa yang bersangkutan melakukan suatu proses uji coba gitu ya dengan beberapa kali. Nah, itu bentuknya itu seperti ini. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa pendekatan yang teori Malimut pusat tadi itu bisa kita gunakan gitu ya. Oke, nah ini poin pentingnya. Ketika ukuran sampel meningkat, distribusi sampel berarti sampel mendekati distribusi normal. Jadi itu sekali lagi ini yang menjadi catatannya ya. N-nya itu semakin besar, dia akan mendekati distribusi normal. Oke. Ini masih banyak nggak? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada didiskusikan? Ya, aman ya? Oke. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan sebuah elevator memiliki kapasitas maksimum 16 penumpang dengan berat total 2.500 lb. Diasumsikan skenario terburuk di mana penumpangnya semua berjenis kelamin laki-laki. Ya, jadi sudah disebutkan ini lift hanya bisa elevator untuk 16 penumpang dengan berat total 2.500 lb. Nah, sekarang
apabila bagaimana kemungkinannya tiba-tiba yang naik di sana itu semua laki-laki, gitu ya. Bagaimana kemungkinan kelebihan beban? Diasumsikan bobot pria mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 182 lb dan deviasi standar 40,8, gitu ya. Jadi di sini ada soalnya itu diketahui. Yang ditanya pertama adalah temukan probabilitas bahwa satu pria yang dipilih secara acak memiliki berat lebih dari 156,25. Nah, kalau ini pendekatannya masih sama seperti tadi ya. Ya. Jadi diketahui rata-rata populasi, terus diketahui standar deviasi, terus diketahui nilai X-nya. 1. Nah, ini ditanya berapa probabilitas bahwa satu pria dipilih secara acak. Jadi nggak hanya ngambil satu. Nah, kalau ini hanya kita menggunakan yang konversi dari nilai X ke nilai Z tadi. Ya. Jadi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma akan ketemu min 0,65. Ya, berarti si pria yang diambil tadi kan nilainya dia lebih rendah dari nilai rata-rata populasi ya, sehingga dapat minus. Nah, dengan demikian ditanya kan berapa probabilitas untuk mendapatkan yang bersangkutan ya dengan peluang atau dengan berat 156,25. Nah, di sini dapat nilai X ya 156 mu 1812 ragam 40,8 ya. Jadi dengan menggunakan tabel ya, dengan menggunakan tabel kita dapat nilai yang ke kiri ya, karena nilai Z-nya kan tadi ya yang kurang dari min 0,65. Nah, karena ditanya berapa probabilitasnya mendapatkan dipilih secara acak, temukan probabilitas bahwa satu pria yang dipilih secara acak memiliki berat lebih ya. Karena ditanya itu berat lebih dari 156, berarti yang dicari yang ke sebelah kanan dari nilai X 156 atau lebih besar dari min 0,65. Sehingga kita cari dulu di tabel berapa, berarti selisihnya lah yang ditanya gitu ya, yang dicari. Terus yang kedua, temukan probabilitas bahwa sampel 16 laki-laki memiliki berat rata-rata lebih besar dari 156,25. Nah, ini perhatikan, ada 16 sampel, ada N dilakukan 16 gitu. Jadi tadi kan pertama diambil 1, kalau ini 16. Nah, 16 itu N-nya menjadi N, ya. Rata-rata untuk X-nya ini diambil langsung dari rata-rata tadi yang diketahui, 182. Sedangkan standar deviasinya itu kita konversi dengan membagi dengan akar dari N-nya, ya. Konversi ke Z, hingga nilai Z baru itu menjadi ini, min 2,261. Nah, temukan probabilitas bahwa sampel 16 laki-laki memiliki berat rata-rata lebih besar. Kalau lebih besar sama lagi ya. Nah, kalau lebih besar berarti kita cari dulu ke kiri, baru yang ke kanan. Oke. Dengan demikian kita dapatkan nilainya nih ya. Nah. Oke, bisa ya? Oke, kalau populasi yang terbatas, ya nanti apabila diketahui terbatas, ada sedikit faktor koreksi, itu aja bedanya ya. Jadi sekali lagi rata-rata populasinya itu tidak ada masalah, hanya di sini bedanya dia di saat standar deviasi ya, standar deviasi dibagi dengan akar N, ya. Kalau dia tidak terbatas. Ya, tapi kalau terbatas dikali lagi dengan akar dari N. N-nya ini kan berarti jumlah populasinya ya. Berarti jumlah populasinya diketahui. Nah, faktor koreksi populasi yang terbatas. Artinya ini sedikit saja gitu. Kalau sedikit kita kasih koreksi ya dengan mengalihkan akar dari itu. Oke, nah ini sedikit lagi. Untuk mengecek kenormalan ya itu dilakukan dengan menggambar histogram ya, terus bisa juga menggunakan plot kuartil ya. Kalau histogram kemarin sudah kita pelajari di pertemuan kedua ya kalau nggak salah ya.
Nah, kalau di sini tolak normalitas jika histogram menyimpang secara dramatis dari bentuk lonceng. Jadi setelah kita dapat data, kita gambar histogramnya, bentuknya aneh, tidak seperti lonceng, berarti kita menyatakan bahwa itu tidak normal ya. Jadi tolak normalitas. Ya. Terus outlier, kalau outliernya itu lebih dari satu, nah di sini juga itu akan kita menolak normalitas. Jadi kalau satu masih dimaklumi gitu ya. Kalau lebih dari satu itu berarti sudah tidak benar. Terus yang ketiga adalah plot kuartil ya, plot kuartil. Jika histogram pada dasarnya simetris dan paling banyak ada satu outlier. Nanti caranya gimana? Ini teman-teman ya. Kalau histogram seperti ini, kalau yang plot kuartil tadi ini adalah menggambar nilai X dengan nilai Z score ya. Jadi saya ulangi, ini nilai X-nya adalah hasil pengamatan kita, hasil pengamatan teman-teman berapa, nah itu dihitung, diurutkan dulu nilainya dari terkecil sampai terbesar. Terus selanjutnya kita mencari nilai Z ya, nilai Z dari setiap nilai X ini. Caranya gimana? Dengan menggunakan tadi rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi, gitu ya. Nah, otomatis kan dapat nilai Z tuh. Nah, nilai Z itu digunakan sebagai Y, sedangkan X yang aslinya adalah sebagai X value-nya, ya. Itu gambar di grafik ya. Nanti akan didapatkan hubungan antara nilai X dan nilai Z-nya masing-masing. Nah, kita akan bisa maklumi apabila bentuknya seperti ini. Ya. Jadi mendekati dari garisnya ini ya. Tetapi apabila bentuknya ada pola, ini akan kita tolak. Ya, ada pola yang tertentu ya. Garis begini, ini berarti kita menganggap bahwa ini secara sistematis ya. Nah, plot kuantil normal yang sesuai menunjukkan bahwa titik tidak terdistribusi normal karena titik menunjukkan pola sistematis yang bukan pola garis lurus. Jadi itu tadi ya. Kalau yang sebelumnya, nah ini masih bisa dimaklumi ini. Tidak ada pola tertentu yang diinikan. Kalau ini kan berpola yang tidak garis lurus. Ya, ada pola begini. Nah, ini kita tolak. Nilai sampel ini bukan dari populasi yang memiliki distribusi normal. Nah, histogram juga kalau munculnya seperti ini kan uniform nih, seragam ya. Nah, kalau seragam berarti dia juga tidak normal, gitu. Nah, terus ada lagi bentuk begini. Nah, ini juga berarti bentuknya tidak normal. Nah, kuantilnya juga begini, plot kuantilnya juga aneh juga gitu ya. Begini tiba-tiba sana. Ya. Dengan demikian ini berarti kita tolak kenormalannya. Ya, jadi caranya gimana? Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, ya. Jadi intinya itu sebetulnya itu saja ya. Plot kuantil menggambar nilai Z dan nilai X-nya ya. Nah, nilai X dan Y. Dengan nilai Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, terus bagaimana caranya? Ada juga apa namanya? Nah, sekarang kalau misalnya tidak normal datanya bagaimana? Nah, itu namanya ditransformasi ya. Banyak set data memiliki distribusi yang tidak normal, tetapi kita dapat mengubah data sehingga nilai yang dimodifikasi memiliki distribusi normal. Jadi sering adalah mengganti setiap nilai X dengan nilai logaritma X tambah 1. Gitu ya. Jadi ada macam-macam ya. Kalau misalnya tidak normal dari hasil pengujian awal nanti tidak normal, berarti data itu perlu kita transformasi. Salah satunya adalah log X plus 1. Ada juga dengan akar X, ada juga super X, atau juga X kuadrat ya, macam-macam. Nanti tergantung kebutuhannya saja. Oke, yang terakhir ya, ini yang terkait dengan binomial tadi ya. Ya, jadi kalau datanya diskrit, artinya dia distribusinya binomial, tetap bisa kita dekati dengan penggunaan normalitas ya, normal terdistribusi normal. Dengan catatan apa?
ini syaratnya ya yang harus diperhatikan. NP dan NQ-nya, di mana P itu adalah probabilitas berhasil, Q adalah probabilitas gagal, berarti Q itu adalah 1 dikurangi P ya, dengan N adalah jumlah sampelnya. Nah, perkalian antara N dengan P dan N dengan Q syaratnya haruslah lebih besar atau sama dengan 5. Itu aja syaratnya. Jadi kalau nanti kalian kalikan N dengan P-nya itu lebih besar dari 5, tetapi N dan Q-nya itu juga tidak lebih besar dari 5, berarti tidak bisa dipakai pendekatan ini. Jadi syaratnya harus ini ya, harus pakai ini. Jadi kalikan NP, N dikali P dengan N dikali Q. Kalau dua-duanya dipenuhi syaratnya lebih besar atau sama dengan 5, gunakan ini. Ya, dengan cara bagaimana? Cara mendapatkan nilai mu-nya adalah N dikali P. Ini kan kemarin juga sudah kita pelajari nih. Sigmanya adalah akar dari NPQ. Ya. Nah, dengan demikian teman-teman bisa mendapatkan rata-rata populasi dan bisa mendapatkan standar deviasi dari populasi. Ya. Sehingga pendekatan tadi menggunakan tabel Z itu bisa dilakukan. Gitu. Oke. Nah, ini syaratnya ya. Jadi pendekatan distribusi normal bisa dilakukan. Oke. Nah, cuman di sini yang menjadi perhatian teman-teman, karena tabelnya datanya itu dia bukan data kontinu, artinya bukan data rasio ya, dia kan data diskrit ya. Diskrit itu kan dia mencacahkan, jadi nilainya kan tertentu 1, 2, 4, 6 gitu. Jadi dia tidak ada nilai antara nilai 1 sama 2 itu nggak ada, karena dia tidak kontinu. Dengan demikian di sini perlu pendekatan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai yang ditanyakan itu dengan setengah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kapan dia dikurangi setengah dan kapan dia ditambah dengan setengah? Nah, ini kita lihat ya di terakhir nih. Ini yang menjadi catatan. Ini yang perlu diperhatikan nanti. Jadi kalau dia yang ditanya itu lebih besar, misalnya nih nomor 1 nih, at least, berarti sekurang-kurangnya 235 ya. Oke? Kalau sekurang-kurangnya 235, berarti nilai 235 itu termasuk atau tidak? Termasuk, Pak. Termasuk ya. Nanti yang menjadi perhatian itu bahasanya ya, bahasanya perhatikan. Kalau sekurang-kurangnya artinya berarti nilai 235 itu masuk. Kalau nilai 235 masuk, berarti kita kurangi lagi 0,5. Berarti ya. Jadi kalau sekurang-kurangnya 235, berarti kita yakinkan 235 masuk. Sehingga dia biar benar, berarti karena dia diskrit harus ada koreksi. Berarti 234,5 jadinya. Gitu ya. Biar 235-nya tadi masuk. Tapi kalau misalnya yang kedua, more than, lebih besar dari 235, berarti dia tidak termasuk ya 235-nya. Nah, kalau dia tidak termasuk, berarti 235-nya kita tambahkan dengan 0,5. Berarti teman-teman nilai dari X yang baru tadi ya itu berarti bukan kita pakai 235 tetapi 235,5 ya. Oke. Terus ada lagi at most. At most itu berarti termasuk ya include 235 dan ke bawah, berarti ini sampai dengan ya pengertiannya ya kalau bahasa kita sampai dengan 235 ya, berarti 235-nya termasuk. Karena 235-nya termasuk, berarti kita geser lagi ke kanan 0,5, 235,5. Oke. Nah, kalau dia fewer, berarti kurang dari 235, 235-nya nggak ikut. Berarti kita turunkan 0,5, 234,5. Terus, kalau exactly 2,5, nah itu dasarnya ya teman-teman. Nah, jadi ini ada koreksi ya, setengah ke kiri dan setengah ke kanan. Penggunaannya kapan dia ke kiri dan kapan ke kanan, itu tergantung dari yang ditanyakan.
apakah termasuk titik itu atau tidak. Nah, termasuk kurang dari, lebih dari, nah perhatikan ya kalimatnya nanti seperti apa. Ya, nah seperti apa. Jadi cara kita melihat itu seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, nah, biar lebih ini aja ya. Dalam 431 pertandingan sepak bola, tim-tim yang memenangkan lemparan koin, ini karena perpanjangan waktu ya, ini hasil dari data ini luar biasa. Ada 431 pertandingan yang berlangsung perpanjangan. Jadi pada akhir sampai dengan babak akhir tidak ada pemenang, masih sama. Sehingga dilakukan dengan lemparan koin untuk memenang. Nah, ternyata hasilnya 235 pertandingan dimenangi dengan cara ini ya. Jika metode lemparan koin adil, tim yang memenangkan lemparan akan menang setengah-setengah gitu ya, 0,5%, 0,5 atau 50% dari game. Jadi tentunya kita berharap sebetulnya kan 431 pertandingan itu yang menang itu harusnya 215,5 atau yang kalah juga sama gitu ya. Dengan asumsi ada kemungkinan 0,5 untuk memenangkan permainan setelah memenangkan lemparan koin, temukan probabilitas untuk mendapatkan setidaknya 235 game yang menang. Jadi pertanyaannya adalah temukan probabilitas untuk mendapatkan setidaknya 235 game yang menang. Setidaknya itu berarti termasuk nggak? Termasuk, Pak. Termasuk. Nah, termasuk. Berarti nilai X-nya nanti berarti kita kurangi ya menjadi 234,25 ya. Nah, berarti itulah ke kanan nanti yang kita hitung. Nah, sekarang P-nya diketahui 0,5. Oke. P-nya 0,5 karena probabilitas dia lempar koin itu harusnya 0,5 gitu. Nah, N-nya 431 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman langkah pertama adalah periksa kondisinya. Apakah N kali P-nya lebih besar dari 5 ataukah N-nya juga lebih besar dari 5. Nah, ini kebetulan probabilitasnya 0,5 ya. Sampelnya juga besar, pasti dipenuhi. Oke, sehingga bisa lanjut. Nah, dengan demikian kita bisa mencari rata-rata populasinya dengan sigmanya adalah akar dari N kali P kali Q dapat ya. Dengan demikian kita mendapatkan nilai X 235 ya. Karena tadi lebih besar dari setidaknya 235 ya, berarti termasuk 235. Tadi beralih menjadi 234,5 ya. 234,5. Nah, coba lihat ini 235 tadi ya, setidaknya. Jadi, teman-teman berarti dengan nilai 234,5, carilah nilai Z-nya sekarang. Nilai Z dengan X 234,5, gunakan tadi X Z sama dengan X dikurangi ini dibagi dengan sigma. Dapatlah Z 1,83. Dari 1,83 itu nanti ketemu probabilitas di kiri ya, sehingga yang ditanya adalah yang di kanan ya. Nah, ini 1,83 Z-nya ya, probabilitasnya dapatnya adalah cari dulu yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah lawannya yang di sebelah kanan, sehingga dapat 0,0336 ya. Peluang ini cukup rendah, artinya ini hanya 3% ya, 3%,36 ya, untuk menunjukkan bahwa tim yang memenangkan coin flip memiliki keuntungan yang tidak adil. Itu kesimpulannya seperti itu. Oke, kira-kira itu untuk hari ini materinya sudah selesai. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Izin bertanya, Pak. Oke, ya silakan. Yang contoh yang barusan tadi itu kan yang ditanyakan kan temukan probabilitas untuk mendapatkan setidaknya 235 game ya Pak yang menang. Itu kenapa ada batasan 235,5 Pak? Yang Apa nggak langsung semua yang kanannya 234,5 gitu? ya enggak, dia hanya ini filosofinya aja sebetulnya. Titik kita itu adalah 235, ya kan? Dia menggambar ada 234,5. Jadi
235 ini karena ini adalah diskrit, dia berada di antara 234,5 sampai 235,5 gitu loh maksudnya tuh. Ini hanya pemahaman saja, hanya pemahaman. Bahwa 235 itu berada pada titik 234,5 sampai dengan 235,5. Karena pertanyaannya tadi minimal 235, berarti kita mulainya dari 234,5 dong gitu. Kalau praktisnya nanti teman-teman menulisnya X sama dengan 234,5, bukan 235,5. Ini hanya apa ya? Strip vertikal akan beralih dari 234,5 ke 235,5. Artinya di antara itu gitu. Hanya penjelasan aja itu, Mbak Indah. Nah, baik, bukan jangan bingung ya, ini 234,5 atau 235, ngapain lagi ada 235,5? Enggak, itu dia hanya menjelaskan 235 itu berada pada titik 234,5 sampai dengan 235,5. Karena 235-nya ikut, berarti kita mulai dari 234,5. Itu aja sebetulnya. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya, cukup jelas ya. Saya kira ini kalau teman-teman ikuti nggak terlalu ini kok, nggak terlalu sulit ya. Mungkin nanti yang perlu dilatih ini ya, plot kuantil ya, itu untuk praktek ini aja. Kalau ujian mungkin nggak sampai ke sana. Tapi kalau kita penelitian ini penting itu, plot kuantil. Nah terus kalau menemukan nilai tabel secara aplikasi ini di Excel sudah bisa? Nanti ini masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke. Nah, oke. Jadi nanti yang dipakai atau teman-teman bisa belajar sendiri sih, nggak banyak itu ya. Jadi yang atas ini kalau misalnya ini adalah menggunakan atau mencari nilai nilai peluang. Kalau yang di atas itu probabilitas di sebelah kiri dari suatu nilai Z. Jadi ini mencari nilai Z-nya ya, mencari nilai probabilitas yang nilai Z-nya diketahui ini. Misalnya kita ingin mencari probabilitas nilai Z 1,645 dengan nolnya ini adalah rata-rata, jadi bisa langsung pakai X ya, bisa pakai Z. Jadi normal biasa dengan normal standar juga bisa. Kalau dia normal standar, berarti ini nilai rata-rata adalah sama dengan 0. Standar deviasinya adalah 1. Ya. Nah, ini tinggal diketambahkan titik koma true ya. Nilai Z-nya inilah yang diketahui dan ditanya probabilitasnya. Jadi kalau teman-teman ingin cek nanti di Excel dengan cara begini akan ketemu nilainya 0,95. Gitu ya. 0,95. Atau teman-teman bisa cek nanti pakai apa mau mencari berapa. Sedangkan yang bawah ini kebalikannya. Jadi kalau yang bawah ini adalah kebalikan, di mana diketahui probabilitasnya, kita ingin tahu nilai Z-nya, gitu ya. Jadi pakai rumus sama dengan NOR norm sin V dalam kurung berapa probabilitas yang mau kita cari. Nah, 0,95 misalnya. Nanti akan dapat nilai angka nggak persis 1,645 ya, karena ini kan pembulatan ini. Nah, nggak apa-apa, memang segitulah hasilnya.
Itu kira-kira begitu ya. Jadi kalau mau kalau pakai Excel seperti itu. Kalau mau pakai aplikasi yang lain juga silakan gitu. Oke. Oke, saya kasih di ini aja nanti ya. Oke, kalau nggak ada lagi di kelas 5 ya. Ya, itu sudah saya kirim di grup ya. Oke, selanjutnya ini sudah setengah 12 ya ternyata. Berarti sudah 2 jam lebih kita. Oke, mungkin untuk pertemuan tatap muka saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, selanjutnya ini saya kasih soal ya. Latihan ini lanjutan ya. Saya sebutnya latihan lanjutan. Nah, ini lebih ke praktisnya ya. Jadi penggunaan dari sisi kepraktisannya seperti apa gitu. Nah, ini tolong dikerjakan ya. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, dikerjakan di sisa waktu ini ya. Terus nanti kalau ada pertanyaan silakan melalui grup aja ya. Baik, Pak. Oke. Nah, kan soal-soal yang dikasih jangan nggak dikerjain ya, dikerjain karena nanti teman-teman kesulitan di ulangan kalau nggak dikerjakan. Kalau ada yang nggak ngerti bisa diskusi sama teman, bisa tanya ke saya juga, mau di grup juga boleh ya. Mungkin demikian untuk pertemuan tatap muka hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.